Halo guys, halo sobat Molis Fox R Fox S Fox 500 dan F350 dimanapun berada. Kali ini saya mau nge-review kunci smart tag ya, yang keyless. Saya kombinasiin ke tombol engine start stop yang buat mobil ya. Ini kayak gini. Ini tombolannya kayak gini ya. Dia kalau nyala, engine startnya nyala ada warna merah. Dia kalau standby warna biru doang ya. Kayak gini penampakannya. Ini saya pakai layar 7 inci ya, buat apa? Buat navigasi, buat kayak speedometer kedua lah tuh. Sini juga di bawahnya ada dia apa, kayak jam ya tuh. Tapi bisa buat nampilin segala macam, ada monitoring modul canvas namanya tuh. Dia ada suhu trip, cuman dia kecil ya, makanya saya pakai yang gede. Itu baterai saya 50 Ah lagi, 9 HLT nya 97. Iya, gimana nih? Nah ini jamnya, nah, ini suhunya nih. Nah ini suhu, sebenarnya di atas juga komplit tuh, dia ada suhu segala macam sama tuh. Baterai, temperatur, HLT sama. Ini kan jadi Android ya, yang bawah kecil tapi double gitu. Kembali lagi ke engine start stop ya. Ini apa namanya, udah keyless ya, dia modifikasi dari ya sama kayak kunci-kunci yang ada di apa YouTube ya, yang kunci smart tag gitu, yang apa, yang dideketin dia nyala. Tapi ini frekuensinya sama kayak yang R350 ya, dia pakai Bluetooth. Ini kayak gini smart tagnya. Saya beli yang berapa ini? Yang murah-murah aja nih, kayak gini 40 ribuan ya. Ini kuncinya nanti saya mau modif juga, rencananya mau yang pakai, cari yang buat pendek, yang model PCE kayak gitu-gitu, yang X-Max kayak gitu-gitu. Nyari ini belum ketemu nih. Ini buat sementara kayak gini dulu aja nih. Ada smart tagnya, ini Bluetooth ya, ini 2 arah. Nah, dia sistemnya BLE ya, Bluetooth low efisien ya. Jadi dia kalau pertama dinyalain dia kedip-kedip kayak gini, ntar berapa menit detik mati gitu. Jadi apa, tapi koneksi tetap jalan gitu. Kayak gini ya, kalau kita matiin ini apa, tinggal tekan kayak mobil aja ini, tinggal tekan engine start stopnya, tekan sekali itu dia mati itu. Buat nyalain kalau ininya masih dekat ya sekali. Ini ada bunyinya juga, dia saya kombinasiin. Kan kalau mobil bunyinya apa, buat starter ya, dia ada beberapa detik gitu delay. Kalau saya pakaiin speaker, jadinya ada bunyi beep. Nah itu bunyi beep kayak gitu, kalau kita tekan lama dia otomatis 5 detik mati sendiri ya. Ini kayak gini, nih kita tekan lama, nah tuh dia 5 detik mati ya. Jadi kalau buat sekali-kali ya bunyinya sekali juga. Itu agak lama dikit tuh, 3 detik lah ya. Ini responsif banget tuh. Bagus ininya, modelnya. Ini motor saya udah 3 tahun ya, bentar 2 bulan lagi. Kan saya ngambilnya bulan Agustus ya, sekarang bulan Juni, Juli, Agustus ini 3 tahun pajaknya. Tapi saya udah bayar sih, cuma 35 ribu kan. Ya kondisi basicnya lumayan lah ya, 3 tahun udah lecet-lecet dikit tapi masih oke lah, masih nyaman lah. Tuh dia kalau sama mas saya jauhin kayak gitu ya, ini dia mati. Ini kalau dideketin lagi tuh dia nyala kan. Ini dia kalau dijauhin ntar dia mati lagi. Tingkat sensitivitasnya bisa diatur ya, mau apa, dekat, sedang, jauh kayak gitu ya.
bisa diatur-atur. Ini kalau kita udah deket, udah connect kayak gini, kita tinggal pencet sekali, tuh dia nyala ya. Jadi motor saya sekarang bisa nyalainnya pakai apa, tombol engine start stop, terus pakai remote. Nih remote kayak gini, remote bawaan Polytron. Buat kunci stangnya tinggal diputerin doang, udah kunci elektrik. Stangnya buat joknya sama. Terus buat apa, pakai NFC juga bisa nih. Kalau pakai NFC kayak gini kita matiin, nih pakai smartwatch kayak gini ya, kita tinggal deketin tuh dia nyala ya. Pakai NFC bisa dari HP, bisa dari smartwatch kayak gini, kartu KTP bisa. Matiin lagi tuh dia mati. Pakai remote bisa nih, tekan sekali yang kayak yang bawaan ya, yang paling bawah tuh, diri gitu. Pakai apa namanya, ada smart home ya, yang di Google Home ya, nah, kayak gitu. Terus buat kunci stangnya gimana nih, stangnya kayak gini, kita nyalain ya otomatis ya. Ini kan speedometernya bukan punya saya ya, ini punya temen servisan. Nah kalau semua speedometer saya, kalau kunci stang elektrik dia ada tandanya di sini ya, ada indikatornya kedip-kedip RGB ya. Ini nggak ada tuh. Kita matiin kayak gini, terus kita puter. Nah kita puter kayak gitu, terus ini nyalain dulu ya. Nah udah kayaknya nyala belum? Nah udah bunyi tak tuh, dia ngunci ya. Buat nyalainnya ya tinggal di polisnya nyalain aja, tinggal ditekan knobnya, dia udah otomatis tuh. Buat kunci stangnya misalkan posisinya lagi di posisi ke kanan atau di tengah-tengah atau langsung di kiri, nggak apa-apa, tinggal matiin aja. Matiin dia otomatis. Kalau diputar ke kiri kanan dia nggak mau, soalnya kan slotnya nggak ada. Jadi di kiri ya, tinggal putar ke kiri gini, udah kunci. Mati. Buat kunci stangnya tinggal udah otomatis nih ya, kita matiin, ketika diputar ke kiri tuh dia ngunci ya tuh, kenceng banget, sama kayak yang F350 lah ya, kayak gitu. Terus buat buka jok gimana bang ya, buka jok tinggal dari remote, bisa dari remote kayak gini tuh. Kalau dari remote ya, kalau dari remote ada bunyinya. Terus buat dari apa, di setang kita harus nyalain dulu molisnya. Nah udah nyala kayak gitu, baru kita pencet tombol ini yang nggak terpakai ya. Nah ini tombol ini yang nggak kepake, kita tekan gitu. Jadi udah serba elektrik semua ya. Penampakannya kayak gini. Kalau ini saya pakai ya layarnya 7 inci, mereknya merek Cina, nggak tahu merek apa. Tapi ini udah waterproof sih, udah bawa hujan-hujanan juga, udah aman banget pokoknya. Ini ada ininya juga dia, pasti dia Android ya tuh ya. Nah kayak gini Android dia kembali tuh, ini kayak tablet aja nih, cuman ditempelin di sini yang waterproof gitu aja sih. Bisa map, bisa musik segala macam. Welcome back, kayak gitu ya. Pakai setangnya setang Bapomet, ini versi yang 2.0 ya. Jadi dia tuh yang versi terbaru, ininya tuh renggangnya pas ya, nggak apa namanya, nggak banyak gitu, cuma ini sekitar 2 cm ya, 2 cm, 1,5 cm lah tuh, jadi pas celahnya.
saya selama pemakaian 3 tahun cukup puas sih, irit banget ya. Ini speedometer teman, ini tuh sensor ini ya, apa namanya, sensor suhu. Kalau di saya ini dipakainya buat suhu di ruangan controller foto ya ini. Jadi di ruangan controller tuh di bawah bagasi saya taruh sensor suhu dan ini penunjuknya di sini. Jadi pengen tahu aja gitu. Sebenarnya nggak penting juga, tapi apa namanya ya, memang karena udah terpasang jadi sayang kan nggak dipakai. Cuma di sini juga ada tuh sensor suhu foto, temperaturnya 35 tuh. Ini kan sama tuh di ruangannya juga 35,5. Ini kan nggak ada koma-komanya kalau di sini. Baterainya 75%, power yang dipakai. Kalau kita nyalain lampu tembak dia makannya 76 watt kayak gitu lampu tembaknya. Terus ini suhu BLDC, baterai, temperatur, LT tuh. Punya saya SOH nya 97, full capacity nya 50. Kilometernya ini bukan punya saya ya, 34.000. Kalau punya saya udah 74.000 mungkin sekarang. Ini punya teman baru 34.000. Ini setelah pasang ada dashboard kayak gini, terus ada modul canvasnya, ini jadi monitornya berguna sekali ya. Kalau dulu kan cuman buat apa, buat kayak gini doang ya, buat nge-map paling ya, kayak gini-gini doang. Nah sekarang kan udah ada monitoring canvas ya, ada modulnya, jadinya ini berguna banget tuh, bisa jadi speedometer tambahan ya tuh, kayak gitu. Kita pencet jalan tuh, jadi ketahuan ya kayak gitu, jadinya lebih bermanfaat karena ada modulnya. Oke, saya rasa cukup sekian dulu ya, apa namanya, review review singkat ya. Kunciannya jadi tambah banyak ya. Sekarang ada berapa tuh, engine start stop, terus NFC 2, terus pakai remote 3, terus pakai Google Voice 4 ya. Udah 4 kayaknya. Pakai smartwatch kayak gini lewat berarti NFC ya jatuhnya. Ya makin simpel lah pokoknya. Pakai